Pancasila. Ya, ini hanya Pancasila sampah. Goblok banget, mahnya siapa itu tai? Astaga. Indonesia kesialanku, bangsa dan Eyo, balik lagi sama gua di sini di channel Papa Jago TV. Oke guys, sesuai judul ataupun thumbnail yang gue buat, Indonesia lagi digempar-gemparkan. Emang anak-anak anjing kalau kata gue sih. Emang anak-anak bangsat gitu, geng. Negara kita dihina oleh warga negara sendiri, geng. Goblok. Bukannya kita banggain, bukannya kita jaga lah negara ini agar tidak ada yang merusak. Tapi orang-orang Indonesia sendiri yang merusaknya, anjing, miris banget, goblok. Gue di sini mendapatkan dua kasus ataupun 2 poin yang gue bakal bahas di konten ini. Poin pertama, ini sih goblok. Kalau menurut gue bisa gue bilang ini goblok. Parodi lagu Indonesia Raya. Goblok, otaknya di mana sih? Lagu bener-bener, lagu kita bangga-banggain semua, malah dibuat parodi, malah dibikin-bikin parodi. Goblok banget. Biar apa coba kayak gitu? Gila, orang-orang sekarang tuh udah pada gak ada otak kata gue sih. Apa itu karena dia pengen viral, apa dia pengen ngapain ya kan, gue nggak tahu lah ya kan. Tapi gue pengen ngebahasnya, geng. Dan poin kedua adalah kasus baru banget sih nih. Kalau gue bilang sih ini baru banget. Baru sekitar 12 jam lah. 12 jam, 13 jam yang lalu lah. Ini berita penghinaan Pancasila oleh emak-emak. Anjing, emak-emak lagi kan. Goblok banget, mahnya siapa itu tai? Astaga. Pancasila adalah dasar Indonesia, setahu gua. Tapi emang bener, Indonesia dasarnya itu Pancasila. Tapi kenapa orang Indonesia sendiri yang menghina dasar Indonesia, geng? Aduh, goblok banget sih anjing. Gue udah kesel banget, geng, sebenernya. Gue kaget banget, gue miris banget ngedenger video kayak gini, ngelihat video kayak gini tuh, anjing, ada aja gitu. Oke, gue bakal ngebahas dari yang menurut gue goblok, dari yang menurut gue gila, dari yang menurut gue ini harus ditindaklanjuti secepatnya lah. Ini harus ditangkap secepatnya, biarpun sudah ditangkap. Dari penghinaan Pancasila, geng. Yang gue ambil dari berita Tribun News yang sudah fix dan sudah benar-benar fakta, geng. Jadi baru tadi malam, tepatnya gue nggak tahu deh pukul berapa, tapi gue ngeliat video itu dan gue mendengarkan ocehan ataupun kata-kata orang tua itu ataupun emak-emak itu, gue cukup kesel, geng. Karena tuh lu udah tua, lu mau ngapain lagi sih? Sedangkan kita juga lagi keadaan lagi COVID kayak gini. Kita harus biar COVID ini tuh cepet-cepet hilang lah dari Indonesia. Kita tuh harus mensupport COVID ini agar hilang. Tapi kenapa lu bikin lagi kasus tentang penghinaan Pancasila ini, goblok? Anjing. Sorry, geng, mungkin bahasa gue cukup kasar. Semoga kalian juga tahulah berita ini. Kenapa gue kasar ataupun gue kesel dengan berita seperti ini. Dan yang gue tahu dan gue lihat dari berita itu, mak-mak itu ataupun ibu-ibu itu memberikan KTP-nya, geng.
Jadi dia setelah membuat video itu ataupun lagi membuat video itu lagi menghina Pancasila, dia memberitahu identitas dia dengan cara KTP-nya dikasih tahu ke kamera, geng. Anjing, goblok banget sih menurut gua, tolol gitu, geng. Lu tanpa KTP juga lu pasti diciduk. Dan orang tua ini ataupun emak-emak ini pelaku dari penghinaan Pancasila ini berasal dari Kerawang, geng. Berasal dari Kerawang. Lu kecil di Indonesia, dewasa di Indonesia, gedenya jadi tolol, anjing. Ngina-ngina negaranya sendiri. Buat apa lu hidup di Indonesia kalau cuman pengen menghina? Gue cukup kecewa. Astagfirullahaladzim. Gue cukup, ya mungkin disinilah gue bakalan ngebahas. Dan mungkin orang ini, ya udah deh, sebelum gue ngomong, mungkin kalian juga bisa langsung saksikan cuplikan video dia yang lagi menghina Pancasila, geng. Pancasila ya, ini hanya Pancasila sampah tuh, lihat ya. Ani akan menerangkan tentang Pancasila, lihat ya. Ya. Ini Garuda lambang negara Indonesia ya, lambang negara Indonesia, Pancasila, lihat. Ini Pancasila sampah, ini Pancasila sampah ya, kotoran, ini layak injek-injek Pancasila ya. Ini hanya Pancasila sampah tuh, lihat ya. Saya hanya ingin memperlihatkan KTP saya. Nah, ini KTP saya. Di sini saya tinggal di alamat ini. Nah, yang ini fotokopi. KTP saya tuh hilang, fotokopinya masih ada. Kalau yang ini yang saya. Setelah gue tonton ataupun kita sama-sama menonton dari video tersebut, kita lihat emang ini orang tuh kayak rada-rada goblok gitu, kayak gila gitu, geng. Bisa gue bilang sih dia gila. Gue nggak tahu dia gila apa enggak ataupun pura-pura gila. Gue nggak tahu demi viral ataupun demi diciduk lah, gue nggak tahu lah. Tapi yang jelas ini udah goblok sih. Setelah gue tonton dan gue lihat dan gue membaca mengenai beritanya yang terbaru, wanita ini sudah ditangkap oleh kepolisian. Alhamdulillah udah ketangkap lah ya kan, bagus. Gue paling gak suka kalau ada orang-orang tuh atau warga gini tuh yang hina-hina Indonesia, geng. Gila sih, kacau anjing. Bagus lah kalau udah ketangkap orang tersebut. Dan gue juga cukup menyerahkan semuanya lah kepada pihak berwajib. Dan lebih anehnya lagi nih, geng ya, lebih anehnya lagi, nanti gue bakal sediain juga di video bagaimana penangkapan tersebut dan gimana kronologi dari pihak tersebut, geng, dari pihak pelaku tersebut. Dan gue bakal bahasnya dari pengakuan keluarga korban ataupun keluarga pelakunya. Keluarga pelaku menceritakan kalau orang tua tersebut ataupun kalau pelaku tersebut gila ataupun gangguan kejiwaan, geng. Emang sih rata-rata tuh kalau orang udah diciduk ataupun sudah ditangkap, ya pasti ujung-ujungnya pura-pura gila. Gue nggak tahu itu pura-pura, gue nggak tahu itu benaran, gue nggak tahu itu. Ya semoga aja benar lah ya kan. Kalau emang gila ya udah gila, kalau stres ya udah stres gitu, geng. Gue nggak tahu itu faktanya di mana. Tapi yang gue dapat beritanya adalah setelah polisi melakukan penangkapan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat 22.00, polisi mendapatkan keterangan dari pihak keluarganya bahwa
orang tersebut gangguan kejiwaan, geng. Mungkin kita flashback lah, atau kita membahas dari kejadian kemarin yang menimpa Syekh Ali Jaber yang ditusuk oleh orang tidak dikenal. Dan setelah diciduk, setelah ditangkap, bilangnya apa, geng? Orang sakit jiwa. Keluarganya bilang kalau itu sudah mempunyai gangguan kejiwaan. Gue nggak tahu deh itu maksudnya kayak gimana, ataupun gue serahin aja lah ke pihak kepolisian. Semoga berita seperti ini ataupun penghinaan terhadap Indonesia, ya udah cukup lah, sampai sini aja lah. Yang pura-pura kejiwaannya, yang pura-pura gilanya udah cukup lah. Jangan pura-pura gila tapi nanti pansos, jangan tiba-tiba gila nanti tiba-tiba viral gitu, demi viral pura-pura gila. Aduh, gue cukup miris, geng. Buat kalian yang memiliki kesel juga ataupun ya sedikit kesel lah, emosi lah, pastilah ya kan, kalian bisa komentar di bawah. Dan gue juga udah semua berserah lah kepada pihak polisian. Semoga mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya, geng. Oke, kita masuk lagi ke konten ataupun ke parodi lagu Indonesia Raya yang cukup goblok juga, geng. Jadi yang gue baca ataupun gue dapat dari beritanya, pelaku ada 2 orang, geng. Jadi pelaku yang pertama, gue sebutin aja deh, si A lah ya kan. Pelaku si A berasal dari Cianjur, geng. Dan pelaku si B berasal dari Malaysia. Tapi yang gue denger pelaku si A ini yang berasal dari Cianjur itu jago, geng. Katanya jago banget IT. Gue nggak tahu dia sejago apa di IT lah ya kan. Gue nggak tahu sepintar apa dia. Tapi yang gue tahu dia masih berusia 16 tahun, geng. Tapi sudah berani membuat parodi lagu negara kita, geng. Goblok banget anjing. Buat apa coba? Apa untungnya coba? Lagu Indonesia Raya kita banggain. Terus juga umur 16 tahun dia masih sekolah. Sering dinyanyiin waktu lagi upacara. Tapi kenapa dibikin parodi? Anjing banget. Gue miris gue ngeliat kayak gini. Gue miris gue ngebahas kayak gini. Tapi ya udahlah, gue bakal bahas agar himbauan kepada orang-orang tidak lagi menghina ataupun membuat-buat hal-hal yang konyol tentang negara yang paling kita cintai ini. Udah cukup sampai sini aja. Dan gue bakal bahas dari orang Malaysia ini, geng. Jadi yang gue dapat beritanya, mereka berdua itu temenan, geng. Jadi antara si A dan si B ini dia tuh temenan, geng. Jadi tuh cuman temenannya itu temenan online ya kan, ataupun temenan media sosial saja. Jadi hanya temen-temen, ya bisa gue bilang teman-teman online aja lah. Dan pintarnya si A ini, dia sempat memiliki channel YouTube dan mendaftarkan YouTube menggunakan nomor ponsel dari Malaysia, geng. Itu sih menurut gue pinter ataupun jenius, gue nggak tahu lah. Apa dia udah memikirkan rencananya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dia jenius. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dia pengen bikin video itu agar tidak diciduk oleh polisi, agar susah untuk menciduknya. Dia pinter mendaftarkan menggunakan nomor Malaysia. Tapi lebih pintar lagi adalah kepolisian negara ya Republik Indonesia ini, geng. Pokoknya nggak ada duanya deh. Mau lu pakai nomor apa, mau lu pakai nama siapa, mau lu pakai pura-pura jadi apa, lu pasti bakal keciduk. Biarpun lu pakai samaran-samaran apa, lu pasti keciduk, geng. Sepinter-pinternya tupai melompat, lu bakalan jatuh. Itu sih yang gue tangkap lah gitu kan, yang gue tangkap dari berita ini. Sepintar-pintarnya dia menyamarkan akan keciduk juga, geng.
Jadi dia pelaku itu berdua lah ya kan, berdua. Dan anak kecil ini dia membuat lagu. Ya nanti gue bakalan cuplikin ke kalian semua lagunya kayak gimana. Dan gue berdoa, keinginan gue nih ya, keinginan gue agar tidak ada lagi kejadian kayak gini, geng. Jadi cukup 2 orang goblok ini aja lah yang melakukan kayak gitu. 3 orang deh sama orang Malaysia itu. 3 orang goblok ini yang cukup, ya udah cukup lah. Kasus kayak gini tuh udah cukup lah. Kegoblokannya udah cukup lah, ya kan? Jangan bikin-bikin yang goblok-goblok lagi lah, tolong lah. Kalau mau sekalian goblok tuh kayak Bobon gitu kan, masak-masak ketahuan sama goblokers ya kan, penghasilannya banyak. Dia goblok tapi nggak ada penghasilan, anjing malah diciduk gitu, tolol anjing. Tapi ya udahlah, gue nggak tahu itu, gue nggak tahu lah dia pengennya kayak gimana, membuat itu ingin kayak gimana, ingin viral seperti apa. Mungkin adalah videonya ini, geng. Indonesia kesialanku, bangsa dan kemunduran. Di sanalah neraka dunia, jadi pandu rakyatnya. Indonesia kesialanmu. Tonton videonya bagaimana? Ya gue juga kesal dengan video tersebut. Gue miris banget, geng, mendengarnya. Semoga saja video seperti ini ataupun kasus seperti ini tidak ada lagi di Indonesia, tidak ada lagi di negara kita. Cukuplah orang-orang kayak gitu, cukuplah orang-orang goblok kayak gitu, cukup sampai sini aja. Oke guys, mungkin cukup segini dulu video dari gua tentang pembahasan 2 hal tergoblok ataupun 2 hal penghina negara kita, negara Indonesia. Cukup segini dulu. Mungkin di next konten gue bakalan membuat video yang menurut gue viral di dunia TikTok, geng. Karena Indonesia tuh lagi gokil-gokilnya TikTok nih kan. Lagi hits-hitsnya TikTok. Gue bakal ngebahas dan mereaction video-video TikTok yang menurut gue gokil-gokil dan lucu-lucu, geng. Dan tentunya ya viral juga yang mantep gitu, ceweknya yang mantep. Oke guys, mungkin cukup segini dulu video dari gue tentang konten kali ini. Gue Papa Jago, see you the next video. Cabut lu, geng.